Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Sahabat beriman, para malaikat senantiasa mendoakan orang-orang yang berbuat baik dan beramal soleh. Siapa yang kehidupannya didoakan para malaikat, maka beruntunglah ia. Para ulama mengatakan doa malaikat adalah doa yang mustajab. Inilah beberapa golongan orang-orang yang didoakan oleh para malaikat. Semoga kita termasuk di antaranya. 1. Seseorang yang sedang mengajarkan kebaikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, keutamaan seorang alim atas seorang ahli ibadah bagaikan keutamaanku atas seorang yang paling rendah di antara kalian. Sesungguhnya penghuni langit dan bumi, bahkan semut yang di dalam lubangnya, dan bahkan ikan, semuanya bersolawat kepada orang yang mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu. 2. Orang yang tidur dalam keadaan bersuci. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang tidur dalam keadaan suci, maka malaikat akan bersamanya di dalam pakaiannya. Dia tidak akan bangun hingga malaikat berdoa, ya Allah, ampunilah hambamu si fulan, karena tidur dalam keadaan suci. Imam Ibnu Hibban meriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. 3. Orang-orang yang berada di saf barisan depan di dalam sholat berjamaah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada orang-orang yang berada pada saf-saf terdepan. Imam Abu Dawud dan Ibnu Huzaimah dari Bara bin Azib radhiyallahu anhu. 4. Orang yang sedang duduk menunggu waktu sholat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, tidaklah salah seorang di antara kalian yang duduk menunggu sholat, selama ia berada dalam keadaan suci, kecuali para malaikat akan mendoakannya, ya Allah, ampunilah ia, ya Allah, sayangilah ia. Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sahih Muslim nomor 469. 5. Orang-orang yang menyambung saf pada sholat berjamaah, tidak membiarkan sebuah kekosongan di dalam saf. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, sesungguhnya Allah dan para malaikat selalu bersolawat kepada orang-orang yang menyambung saf-saf para imam, yaitu Ahmad, Ibnu Majah, Ibnu Huzaimah, Ibnu Hibban, dan Al-Hakim meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha. 6. Orang yang duduk di tempat sholatnya setelah melakukan sholat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, para malaikat akan selalu bersolawat kepada salah satu di antara kalian selama ia ada di dalam tempat sholat di mana ia melakukan sholat, selama ia belum batal wudhunya. Para malaikat berkata, ya Allah, ampunilah dan sayangilah ia. Imam Ahmad meriwayatkan dari Abu Hurairah, Al-Musnad nomor 8106. 7. Orang-orang yang melakukan sholat subuh dan asar secara berjamaah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, para malaikat berkumpul pada saat sholat subuh, lalu para malaikat yang menyertai hamba pada malam hari, yang sudah bertugas malam hari hingga subuh naik ke langit, dan malaikat pada siang hari tetap tinggal. Kemudian mereka berkumpul lagi pada waktu sholat asar, dan malaikat yang ditugaskan pada siang hari hingga sholat asar naik ke langit, sedangkan malaikat yang bertugas pada malam hari tetap tinggal. Lalu Allah bertanya kepada mereka, bagaimana kalian meninggalkan hambaku? Mereka menjawab, kami datang sedangkan mereka sedang melakukan sholat, dan kami tinggalkan mereka sedangkan mereka sedang melakukan sholat, maka ampunilah mereka pada hari kiamat. Imam Ahmad meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Al-Musnad nomor tahun 9140. 8. Para malaikat mengucapkan amin ketika seorang imam selesai membaca Al-Fatihah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, jika seorang imam membaca Ghairil Maghdubi alaihim waladhdallin, maka ucapkanlah oleh kalian amin, karena barang siapa ucapannya itu bertepatan dengan ucapan malaikat, maka ia akan diampuni dosanya yang masa lalu. Imam Bukhari meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Sahih Bukhari nomor 782. 9. Orang yang sedang menjenguk orang sakit.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, tidaklah seorang mukmin menjenguk saudaranya kecuali Allah akan mengutus 70.000 malaikat untuknya, yang akan bersolawat kepadanya di waktu siang kapan saja, hingga sore, dan di waktu malam kapan saja, hingga subuh. Imam Ahmad meriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. 10. Orang yang mendoakan saudaranya tanpa sepengetahuan orang yang didoakan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, doa seorang muslim untuk saudaranya yang dilakukan tanpa sepengetahuan orang yang didoakannya adalah doa yang akan dikabulkan. Pada kepalanya ada seorang malaikat yang menjadi wakil baginya. Setiap kali dia berdoa untuk saudaranya dengan sebuah kebaikan, maka malaikat tersebut berkata amin, dan engkau pun mendapatkan apa yang ia dapatkan. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ummu Darda radhiyallahu anhu, Sahih Muslim nomor tahun 2733. 11. Orang-orang yang berinfak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya tidak satu hari pun, di mana pagi harinya seorang hamba, ada padanya kecuali 2 malaikat turun kepadanya, salah satu di antara keduanya berkata, Ya Allah, berikanlah ganti bagi orang yang berinfak, dan lainnya berkata, Ya Allah, hancurkanlah harta orang yang pelit. Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Sahih Bukhari nomor tahun 1442, dan Sahih Muslim nomor tahun 1010. 12. Orang yang sedang makan sahur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada orang-orang yang sedang makan sahur. Imam Ibnu Hibban dan Imam At-Tabrani meriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Wallahu alam bishawab. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.